Kita ingin sukses dalam pemilu, termasuk juga jika ada jalan dan peluang bagi Nasdem dan Demokrat untuk memiliki peran-peran yang strategis dan besar ke depan. Salah satunya tentu berbicara pemilu 2024 kan tidak akan terlepas dari pembahasan bagaimana peta konstelasi dan juga opsi-opsi koalisi. Tentu, saya rasa ini yang selalu juga menjadi perhatian dari semua parpol, termasuk Nasdem dan Demokrat. Karena kita tahu berbicara peta politik tersebut tidak terlepas dari realitas presidential threshold yang hari ini 20%. Nah, Nasdem tentu punya kekuatan, Demokrat juga demikian, punya kekuatan tersendiri. Kita cari ruang kolaborasinya. Tentu saya perlu menyampaikan silaturahmi yang tadi dibangun antara Partai Demokrat dengan Partai Nasdem berlangsung dengan hangat, baik, dan tentu memiliki kesejarahan bersama dengan Pak Surya. Dan saya kira keduanya saling menguatkan, kemudian sambung silaturahminya semakin baik dan sangat terbuka. Kalau dikatakan bahwa apakah mungkin untuk berkoalisi, tentu sangat terbuka ke depan. Untuk hari ini dikaitkan dengan kemungkinan koalisi di 2024, paling mungkin publik bisa menebak ini sebatas penjajakan awal soal kemungkinan membangun chemistry politik antara Nasdem dengan Partai Demokrat yang bisa dirajut tentu saja untuk menuju Pilpres 2024 yang akan datang. Kita sama-sama ingin meningkatkan elektoral ya, secara umum suara ataupun kursi di parlemen, DPR RI maupun DPRD provinsi kabupaten kota, dan itu sama menang. Dan ingin juga sama-sama menang. Nah, ini juga merupakan sebuah, artinya kami bersepakat bahwa kita ingin mencapai tujuan besar. Kita ingin sukses dalam pemilu, termasuk juga jika ada jalan dan peluang bagi Nasdem dan Demokrat untuk memiliki peran-peran yang strategis dan besar ke depan. Bagaimana membicarakan bangsa dengan idealisme dan bagaimana juga mengawal bangsa ke depan lebih baik, saya kira ini menjadi chemistry yang luar biasa antara Pak Surya dengan Mas AHY, memiliki kesamaan dan cara pandang yang tentu ini ke depan terus harus bisa disatukan dan dibicarakan. Ya, semua partai tentu membutuhkan membuka peluang komunikasi, membuka opsi-opsi, peluang koalisi semakin banyak semakin bagus. Itu poin pentingnya. Dan tadi kalau bahasanya Pak Herman, Mas AHY maupun dari pihak Nasdem adalah jangan saling mengunci dulu supaya ada peluang-peluangnya. Tetapi pertemuan ini saya membacanya kemungkinan terjadinya koalisi cukup besar. Kalau bicara politik memang orang mengatakan masih 2 tahun, tetapi penjajakan itu sangat penting dilakukan sejak sekarang. Mengapa? Paling tidak pertemuan Nasdem dan Partai Demokrat ini ada beberapa titik yang bisa mempertemukan mereka. Satu, pertemuan ini diinisiasi karena persamaan isu mereka, yaitu tentang sikap menolak isu penundaan pemilu, dan juga soal 3 periode, itu soal isu, sama isunya, satu itu. Yang kedua, mereka dipersatukan, dalam tanda petik ya, sekarang bersatu dalam pertemuan ini artinya, yaitu 2 faktor. Kedua, faktor Anies Baswedan. Kenapa saya mengatakan faktor Anies Baswedan? Karena berdasarkan data survei yang bisa kita lihat, kita tracking, trennya itu ada 3 nama kuat, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Dari 3 nama itu yang paling realistis kedekatannya secara politik dengan Nasdem adalah Anies Baswedan dibandingkan Ganjar dan apalagi Prabowo. Begitu juga dengan Partai Demokrat. Saya kira lebih realistis, lebih mungkin bersama Anies ketimbang duanya. Bukan kita mengatakan tidak mungkin bersama Ganjar, tetapi lebih mungkin karena Anies berjarak dengan pemerintah, dengan Presiden Jokowi, sama dengan Partai Nasdem. Itu poin yang kedua, karena bisa dipersatukan dengan faktor Anies Baswedan. Yang ketiga, faktor ini saya ingin mengatakan satu adagium ya, dalam politik musuh atau pengganti lawannya. Lawan kita dalam politik adalah kawan kita. Jadi Partai Nasdem dan Partai Demokrat hari ini menurut saya memiliki tanda petik ya, bukan musuh atau lawan secara real begitu, memiliki berjarak dengan PDI Perjuangan. Kita tahu di dalam koalisi Nasdem dan PDIP ini kan
kita tahu ada tanda petik perang dingin, tidak begitu dekat hubungannya di periode kedua Presiden Jokowi dan Pak Maruf Amin ini. Dan itu ada kesamaan Pak SBY dan Partai Demokrat dan PD Perjuangan, kita tahu juga itu punya sejarah yang panjang, berjarak. Sehingga ada faktor karena mereka sama-sama berjarak dengan PD Perjuangan. Bagi Partai Nasdem itu agak sulit ke depan ingin membangun koalisi kembali dengan PD Perjuangan, apalagi dengan Demokrat. Jadi saya kira kedua-duanya punya jarak. Di saat yang sama, kedua partai ini ya saya kira pertemuannya positif. Kenapa positif? Karena sama-sama meninggikan posisi tawarnya. Baik Partai Demokrat yang sedang mencari kawan, karena yang di luar koalisi, Partai Demokrat dan PKS itu kan tidak cukup kalau membentuk koalisi. Dengan Partai Nasdem itu ada kemungkinan. Dan saya kira ini menambah kawan bagi Partai Demokrat, sehingga memperkuat posisi tawar Partai Demokrat. Bagi Partai Nasdem juga sekarang saya kira semakin kuat, bisa memainkan bandul politiknya. Kenapa bandul politik dimainkan? Karena Partai Nasdem hendak mengirim pesan, kalau saya baca, semakin menunjukkan kemandiriannya. Sebagai partai tidak begitu kuat lagi keterikatannya dengan koalisi di dalam pemerintahan, apalagi berseberangan isunya dengan isu penundaan pemilu dan lain sebagainya. Yang kedua, Partai Nasdem saya kira juga sedang memperkuat posisi politiknya ketika kemarin Pak Presiden Jokowi juga punya statement tentang menyinggung ada isu-isu reshuffle kabinet, menyebutkan kemungkinan peringatan keras tanda petik dia diarahkan kepada Menteri Pertanian soal impor alat pertanian. Itu kan juga posisi yang penting untuk memperkuat Partai Nasdem agar jangan ada reshuffle terhadap kader-kadernya. Sehingga pertemuan ini untuk jangka pendek menurut saya simbiosis politik mutualisme, menguntungkan Partai Demokrat dan menguntungkan Partai Nasdem. Kalau jangka panjang tentu dinamika politik masih bergerak dan berputar sangat kencang, jadi masih sangat dinamis. Strategi lobi-lobi seluruh partai politik mulai dijalankan meski pemilihan umum 2024 masih sekitar 2 tahun lagi. Taktik membangun komunikasi untuk menjajaki koalisi mulai dibangun oleh Partai Demokrat dan Partai Nasdem. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengakui mereka tengah menjajaki koalisi dengan Partai Nasdem untuk pemilu 2024. Penjajakan koalisi itu dibahas bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam pertemuan kedua pihak di kantor DPP Nasdem, Selasa, tanggal 29 Maret tahun 2022 lalu. Ya, kami tentu membuka peluang itu, saling membuka peluang, Nasdem membuka peluang, Demokrat membuka peluang, ucap AHY kepada wartawan selepas pertemuan dengan Surya Paloh. Sangat terbuka, artinya inilah bagian yang terus kita bicarakan dan sangat terbuka peluang-peluang seperti itu, yang penting tanpa ada keterburuan, lanjut AHY. AHY mengatakan, salah satu harapan Demokrat bisa berkoalisi dengan Nasdem adalah demi menghadapi ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold sebesar 20%. Kita tahu bicara peta politik tersebut tidak terlepas dari realitas presidensial threshold 20%. Nasdem punya kekuatan, Demokrat juga demikian, punya kekuatan, kita cari ruang kolaborasinya, jelas AHY. Sekarang kan masih awal tahun 2022, kita ikuti terus, yang jelas kami memiliki kesepakatan kalau memang banyak titik temunya dibanding perbedaannya, kita juga punya visi misi serupa, tentunya sangat terbuka peluang untuk berkoalisi, kata anak sulung Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono itu. Di sisi lain, elektabilitas AHY pun perlahan naik dan masuk dalam bursa bakal calon presiden 2024. Akan tetapi, menurut hasil jajak pendapat sejumlah lembaga survei, elektabilitas AHY memang masih terpaut cukup jauh dari Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda mengatakan, ada beberapa faktor yang membuat pertemuan Surya Paloh dan AHY di DPP Nasdem bisa dilihat sebagai penjajakan koalisi. Menurut Yuda, dalam proses pemilu ada tahapan kandidasi, proses pencalonan, dan election, proses pemenangan. Pada proses kandidasi, kata Yuda, partai-partai politik membuka peluang komunikasi dengan partai apapun. Semakin banyak komunikasi politik yang dibangun tentu semakin bagus, termasuk dengan partai yang bersebarangan dan pemerintahan sebab tidak ada koalisi permanen dalam politik. Dari pertemuan Surya Paloh dan AHY tersebut kemungkinan terbentuknya koalisi Nasdem dan Demokrat cukup berpeluang. Pada Pilpres 2024 sangat mungkin kedua partai ini menggagas koalisi baru,
ujar Yuda kepada Kompas.com. Yuda memaparkan 3 alasan tentang peluang koalisi antara Demokrat dan Nasdem. Pertama, kata Yuda, baik Demokrat dan Nasdem sama-sama menolak wacana penundaan pemilu atau masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Lalu alasan kedua, menurut Yuda kedua partai itu punya kedekatan dengan salah satu figur capres yang cukup kuat saat ini, yakni Anies Baswedan. Nasdem sangat dengan Anies dan Demokrat juga sedang menjajaki kemungkinan menggait Anies untuk dipasangkan dengan AHY, ujar Yuda. Alasan ketiga kedua partai itu bisa membuka poros koalisi karena hubungan mereka dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, agak menjauh, terutama Demokrat yang memang menjadi oposisi. Hanya saja, kata Yuda, jika Nasdem dan Demokrat akan membentuk koalisi baru persentase mereka belum cukup untuk memenuhi angka presidensial threshold. Jika kondisi itu yang terjadi, lanjut Yuda, ada kemungkinan Demokrat dan Nasdem akan menggait satu partai lagi. Menurut dia partai yang kemungkinan akan merapat jika Demokrat dan Nasdem berkoalisi adalah Partai Keadilan Sejahtera. Apalagi ada PKS yang selama ini setia di luar pemerintahan, dan PKS pun dengan kedua partai ini juga memiliki hubungan yang dekat dibanding partai lainnya.